Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh berikan salam sekali lagi, kasih tahu bahwa kamu hebat sebab Tuhan kita hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Hehe. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat pemusik kita, WL kita, singer kita. Wah, luar biasa ini. Ibu Erlis ini full power and full speed. Luar biasa. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Saya ketinggalan lagu-lagu baru ini. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Yesua Hamasia yang sudah boleh membawa saya pagi hari ini lewat Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih buat percayaan yang Tuhan berikan lewat Bapak dan Ibu Gembala untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya berpikir pagi ini Bapak dan Ibu Gembala belum datang, gak taunya udah nongol pagi-pagi sekarang. Ya. Puji Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat 22. Kita akan bergantian membacanya ayat ini. Saya akan baca ayat 22 dan Bapak Ibu dan seterusnya. Mari kita untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-8, ayat yang 22 dan seterusnya. Saya baca ayat 22. Demikianlah firman Yahweh, dan terjadilah pada suatu hari, dia naik ke sebuah perahu dan juga murid-muridnya. Dan dia berkata kepada mereka, kita akan melintas ke seberang danau ini. Maka mereka pun berlayar. Dan sambil mendekati mereka, mereka membangunkan dia dengan berkata, Tuan, Tuan, kita binasa. Dan setelah terbangun, dia menghardik angin dan gelombang air. Dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Dan dia berkata kepada mereka, manakah imanmu? Dan sambil ketakutan mereka takut seraya berkata suatu kepada yang lain, siapa orang ini sehingga dia memberi perintah kepada kami yang lain dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dan dari kemarin saya berpikir, saya sudah menyusun khotbah ini dalam beberapa hari. Saya mau berpikir bahwa apa tema ini yang saya bisa ambil dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan saya coba berpikir, merenungkan dari semua pembacaan perikop ini, dan saya mengambil satu keputusan bahwa tema ini adalah sebuah keputusan. Amin. Anda beribadah itu keputusan loh. Anda mengikuti Yesus itu keputusan. Itu sebuah keputusan yang kita harus ambil dan harus kita pilih. Oleh sebab itu saya pernah, beberapa minggu lalu saya pernah membawakan satu firman Tuhan di Yours tentang sebuah pilihan. Pilihan itu juga adalah satu keputusan yang kita ambil. Bahwa menjadi apa kita 10-15 tahun ke depan. Itu adalah pilihan, adalah keputusan yang kita buat hari ini. Dan setiap keputusan yang kita buat hari ini, itu akan membuat kita seperti apa nanti.
Dan keputusan yang kita ambil hari ini lewat setiap pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bahwa ada banyak hal yang terjadi. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara untuk kita memilih, untuk kita mengikuti Yesua. Tidak gampang. Dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat hari ini bahwa ada pesan-pesan Yesua yang kita bisa bawa pulang ke rumah. Ada hal-hal yang harus kita ingat dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Bahwa yang pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-22. Dia berkata begini. Dan terjadilah pada suatu hari Yesua naik ke sebuah perahu dan juga murid-muridnya. Dan Yesua berkata kepada mereka, kita akan melintasi ke seberang danau ini. Maka mereka pun berlayar bersamanya. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Yang pertama kita melihat bahwa satu keputusan yang diambil oleh murid-muridnya. Artinya bahwa ketika Yesua mengajak mereka, yuk kita bertolak ke seberang. Di dalam Injil Matius atau Markus dia berkata bahwa hari pada waktu itu hari sudah petang. Waktu itu hari sudah petang dan sudah mulai gelap. Sehingga ada banyak hal-hal yang bisa saja terjadi. Tetapi ini satu keputusan yang kita harus ambil. Untuk mengikuti Yesua tidak ada kata kembali. Setiap keputusan, setiap apapun yang kita pilih, itu keputusan yang final dan tidak bisa kembali lagi. Anda melihat bahwa dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa 23, mengikuti Yesua, kita harus mempersiapkan diri. Mengikut Tuhan kita harus mempersiapkan diri. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Ada satu momen yang saya tidak pernah lupa bahwa waktu saya masih di Manado, terus saya sempat kerja di jaringan listrik. Jadi kalau di sini ada orang Sangir, namanya Pulau Biaro, itu tim kami yang pasang. Jadi jaringan itu Pulau Biaro itu tahun 90-an, 98, itu Pulau Biaro itu adalah masih terisolir, jadi nggak ada listrik sama sekali. Jadi kita ke sana dari Manado, kita ke sana, kita tinggal di sana beberapa minggu, kita pasang jaringan. Jadi itu benar-benar sama sekali nggak ada listrik. Nah satu waktu kita saya nggak tahu itu 3 atau 4 orang, kami ke namanya Kampung Buang. Kampung Buang itu semua itu di pesisir pantai. Kami datang itu ke siang. Teman saya itu udah kasih tahu bahwa kalau pulang jangan sore-sore. Kalau mau pulang itu siang udah pulang, jam 11, jam 12 udah pulang. Kalau lu pulang sore, jam 3-an, kamu akan menghadapin badai. Saya itu tinggalnya di kampung itu di pertengahan antara gunung dan pantai. Nah, istri saya udah pernah ke sana. Jadi kami di atas, ya kami bisa lihat pantai dekat. Dan saya itu bukan orang pantai, tetapi sedikit-sedikit masih tahu lah tentang situasi pantai. Dan saya juga orang gunung, ya masih di tempat saya itu masih dingin. Kalau jam 4 kalau mandi itu udah dingin banget. Ya karena di situ kami ngobrol sama keluarga, terus mereka menyajikan makanan, kami makan dan sebagainya. Nah tahu kami pulang di situ jam 4 sore. 4 sore itu kita dayung itu cuman 4-3 orang kalau. Terus perahunya kecil, ya ada sema-sema lah. Anda tahu ya ada penyeimbang istilahnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia sema-sema itu apa. Penyeimbang. Kami jalan. Saya ingat kata teman, jangan jalan jam 3-an. Saya pikir wah tenang nih laut ini. Jadi kita jalannya itu di pesisir. Jadi nggak terlalu jauh dari pantai. Jadi ketika kami harus melewati namanya Teluk Lamanggo, itu sudah mulai ganas ombaknya. Saya bilang benar,
Apa kata orang itu? Udah mulai hujan, dia mulai ganas ombaknya, sudah mulai. Anda lihat itu di tengah laut, bos. Cuman kalian bertiga, air udah masuk di perahu. Dan apa yang dialami Yesus itu saya ngalamin. Di situ kami ada ya Kristen 2 orang atau saya sendiri doang. Anda lihat situ. Siapa yang kuat? Yahweh atau dia itu kan? Saya ngeri, itu saya bilang itu ngeri sekali. Itu kita masuknya karena saya pikir kan cuma berapa jam. Nggak tahu kita harus menghabiskan itu hampir 3 jam. 2 apa 3 jam itu melewati itu. Satu pegang mesin sput, mesin tak. Yang satu dia ngelihat situasi dia berdiri di atas. Itu perahunya tuh ya kira-kira cuman sampai semeter lah. 1,5 meter itu. Dia berdiri terus dia lihat, dia mantau. Terus jadi kita nggak kalau ombak muter begini, kita nggak boleh minggir, itu mati kita. Jadi kita harus lawan, nabrak ombak. Terus dia nggak tahu, hujan, ombak itu masuk airnya. Darah Yesus. Jadi kita itu berdua orang itu keluar airnya sambil saya nggak tahu yang muslim nyanyinya. Kita udah nggak tahu, kita udah nggak bilang jangan nggak. Yang penting cari masing-masing cari keselamatan. Cari keselamatan masing-masing. Terus pas kita masuk di Teluk Lamanggo itu namanya itu teluk itu. Jadi dia masuk tas itu pecah ombak itu dia bisa tarik lagi ke laut. Pas jatuh ke situ itu kita sempat terbang. Saya tahu itu, saya ingat itu kita sempat terbang itu. Kita nabrak ombak itu karena kita harus lewatin begini, lewatin terus kita mau ke sana. Yang harus kita antisipasi itu namanya teluk itu. Karena itu udah dikasih tahu itu teluk yang berbahaya. Jadi kita nabrak itu, terus kita harus belok kanan. Pas kita nabrak ombak besar itu nggak tahu itu naik 3-4 meter ke atas, itu saya nggak tahu itu apa yang patah di dalamnya itu. Itu Anda tahu nama Tuhan di mana-mana itu berkobar tuh. Dia manggil ya istilahnya. Aduh kuat, siapa yang kuat ini? Nama Tuhan atau nama dia kan? Kuat-kuatan. Tapi ini masalahnya cari keselamatan masing-masing. Pasti naik 3-4 meter ke atas, langsung dia jatuh, kita jatuh. Tapi puji Tuhan, jatuh langsung. Kita kayak saya tahu kayak kita itu kayak didorong ke sana terus. Puji Tuhan kita bisa ngelewatin itu. Orang kan yang ngomong ke kita itu mereka sudah tahu. Mereka tahu situasi keadaan situ. Jadi mereka bilang, kalau pulang jangan sore-sore. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan diri. Bahwa kalau lewat itu berbahaya. Kalau lo pulang lewat jam 3 itu, ya sudah, kamu tanggung resiko. Anda melihat bahwa ketika Yesus mengajak murid-murid, mari kita bertolak, mari kita menyeberangi danau. Maka Anda melihat bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Mengikuti Yesus, kita harus mempersiapkan diri kita. Berjalan bersama Yesus bukan berarti aman-aman saja. Jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa berjalan bersama Yesus bukan aman-aman saja, tidak. Kata siapa kita aman-aman? Tidak. Menjadi orang percaya mengikut Tuhan, kita harus mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dari perikop yang kita lihat bahwa yang pertama bahwa mempersiapkan diri mengikuti Yesus. Sekali lagi, mempersiapkan diri. Ada banyak kemungkinan di depan yang bisa terjadi dalam hidup kita secara tiba-tiba. Ada banyak kemungkinan. Ada orang yang tidak siap. Ketika dia mengikuti Yesus, ada banyak orang yang tidak siap. Dia berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus, kamu diberkati is okay, kamu dijaga is okay, kamu dilindungi is okay. Itu memang janji Yahweh kepada kita. Tetapi jangan salah bahwa kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa kita harus mempersiapkan diri dalam mengikuti Yesus? Anda harus tahu bahwa persoalan masalah akan datang secara tiba-tiba tanpa diundang dan tanpa permisi. Memang masalah itu datang, bos.
permisi ya, gue mau masuk ke lu, gue mau acak-acak rumah tangga lu, gue mau ambil suamimu, gue mau ambil istrimu, gue mau ambil anak-anakmu. Enggak seperti itu. Persoalan dan masalah itu, dia datang secara tiba-tiba dan tanpa permisi. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Mempersiapkan iman kita kepada Tuhan. Berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua 1, ketika Musa meninggal, Yahweh berkata kepada Yosua, kita lihat. Yosua 1, dan setelah kematian Musa, hamba Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Yosua, anak Nun, abdi Musa, dengan berkata, ayat 2, hambaku Musa telah meninggal, dan sekarang bangkitlah, seberangilah Yordan, engkau dan seluruh umat ini, ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Saya lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata begini, Tuhan berkata, hambaku Musa sudah mati, maka sekarang baiklah engkau dan seluruh umat Israel bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan. Baiklah engkau dan seluruh umat Israel. Hei Yosua, kamu gak usah terlalu larut kesedihan dengan meninggalnya seniormu, mentor Musa, enggak usah. Kamu harus bangkit. Kamu harus mempersiapkan dirimu untuk membawa umat-umatku menyeberangi sungai ini. Kamu harus bersiap-siap. Kenapa? Karena ada banyak bangsa-bangsa, ada banyak suku-suku bangsa yang sedang menyambut Israel. Emang kalian pikir mereka welcome dengan Israel? Israel, welcome. Ya, ke tanah kanan. Kan gue dengar katanya, lu berperang gila-gilaan tuh. Gue dengar Tuhanmu hebat. Semua bangsa dikalahin, semua bangsa dihabisin. Dan saya melihat itu mustahil. Masa kalian cuma seberapa orang, tapi bisa mengalahkan ratusan ribu. Kalau bukan tangan Yahweh yang besar. Ayo, welcome. Nggak ada yang seperti itu. Maka Yahweh berkata, Musa, Yosua, bangkit. Bangkit kamu. Siap-siap, berdiri, menghadap Tuhan, persiapkan dirimu, dan persiapkan juga bangsamu. Kalau saya coba menganalisis, dia juga berpikir begini, dia punya pesuruh, dia punya orang-orang terdekat, saya tahu kepada bangsa Israel, harus kuat, sayalah yang menjadi pemimpinnya, saya nggak kuat, Musa aja, jangankan saya, Musa aja, gak kuat ngadapin kepala batu ini. Gak kuat. Apalagi saya. Ya masih bocil begini. Memimpin jutaan orang gak kuat saya. Tolong kasih tahu ke keluarga-keluargamu. Kuatkan dan teguhkan hati kalian. Kalian harus bersiap-siap. Dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di depan sana. Anda melihat. Tapi Yahweh sudah berkata kepada Musa. Setiap tanah yang kamu injak, itu saya kasih kepada kamu. Tetapi kan itu bukan gratis coy. Itu gak gratis. Kamu harus mempersiapkan dirimu. Wah Erlis tadi benar-benar mempersiapkan diri luar biasa tadi. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Itu gak gampang saudara. Mempersiapkan diri. Satu waktu saya pernah, jadi saya kayaknya saya pernah cerita apa belum. Kita ada acara di Ritz-Carlton di Kuningan, Hotel Ritz-Carlton di Kuningan waktu itu. Iya berapa tahun lalu. Jadi sama di situ acaranya World Women Conference.
Jadi WWC, World Women Conference. Jadi acara seminar wanita sedunia. Nah, di situ kami timnya Jacqueline. Jadi sebelum kami itu ada GPC masuk. GPC dia opening masuk. Kita itu masuknya pas udah mau firman. Kita kan singer kira-kira ada. Itu singer itu WL semua itu. Jadi singer, jadi Jacqueline yang mimpin. Saya nggak ada beban coy. Ya nyanyi-nyanyi doang kan. Yang saya pusingnya gini tuh. Sekelas WWC itu. Agak ada monitor. Aku bilang Tuhan tolong lagunya bahasa Inggris lagi kita bilang kan. Itu yang datang itu presiden-presiden full gospel. Yang Meksiko, Brasil. Saya lihat semua itu mereka pakai earphone ya. Jadi buat menerjemahkan. Saya aman-aman aja. Wah saya tunggu tuh. Wah GPC lagi on fire mereka. Masuk. Tim kita gantian. Tak. Di 10 menit sebelum kita masuk. Jacqueline samperin. Karena pimpin dulu satu lagu. Kita bilang. Enggak jangan. Ini kan lagu biasa-biasa Jo. Yang lagu biasa yang nyanyi di gereja no itu. Yang lagu apa itu? Mulia. Wah oke. Tapi bahasa Inggris. Oke kita bilang enggak jangan. Saya enggak hafal. Masalah itu enggak ada monitor di situ. Enggak ada monitor jangan. Mana Jo? Kok mana lagi? Suka lihat ada wel-wel di hotel kan. Jangan aduh Jacqueline. Bantar, paling kok 5 menit. Jangan, masalah bukan 5 menit. 1 menit itu rasa 1 jam kalau nggak anda hafal itu. Terus nggak berdiri di atas presiden-presiden itu. Di situ ada Susan Hating kalau tidak salah. Susan Hating. Kita bilang, saya kan ya sedikit tahu lah Susan Hating siapa. Aduh, sudah nggak nggak siap-siap. Bayangkan itu 5 menit itu terasa cuman berapa detik. Saya coba lihat. Saya coba hafal, oh Tuhan tolong. Jangan bikin malu ini kita bilang. Ini jangan bikin malu, ini lagian ini dalam hati. Jacqueline ini ada-ada aja kan. Udah nggak aja. Padahal situ kan banyak. Cuman mungkin saya nggak tahu lah. Ini maksudnya saya bilang bahwa bagaimana kita harus mempersiapkan segala kemungkinan. Sudah berdiri. Masuk. Tim langsung. Eca Mantri. Kita timnya Eca. Sumantri, jago dia sih emang, jago banget, 100 kali banget nih. Kamu nyanyi, dia tahu itu di kunci mana. Itu sensi of the music itu telinganya itu. Kita nyanyi, dia tahu itu chordnya di mana. Wah emang jago dia, main tas, diri. Kamu pikir saya lagi berdiri di Kinamon? Itu saya lagi berdiri di hadapan para presiden chapter. Wah sudah, situ belakang, masuk, open, ya, karena nggak latihan kan jadi open chord doang. Jadi musik dia berpikir bahwa saya nggak tahu, dia kasih chord, jadi saya kira-kira dari singer itu saya maju ada 1,5 meter lagi, apa 2 meter. Bayangin saking takutnya saya, saking groginya. Sekelas saya, saya kata, enggak, canda doang. Canda, yang terlalu tegang, enggak bercanda dong. Saya berdiri. Bayangin, saya enggak bisa nyanyi, coy. Enggak bisa nyanyi, saya kediam tuh. Masalahnya kan enggak ada topangan monitor. Itu yang saya hafal dalam sekilas, itu plang hilang. Terus singer bilang, mulia sembah. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak tahu. Jadi ada sesuatu yang naik, saya nggak tahu itu efek grogi atau nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya mohon Anda bisa ngalamin ya. Ketika Anda grogi berdiri di hadapan para petinggi-petinggi, terus ada sesuatu yang naik di sini di belakang saya. Itu saya nggak bisa bergerak. Oh Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Itu sakit banget. Kayak cairan. Dia naik ke sini. Oh Tuhan. Saya diam. Singer ngomong. Yan, mulia sembah. Majesty.
Saya bodoh amat, saya lagi nahan. Oh Tuhan tolong. Oh, saking groginya saya nggak tahu itu. Saya bilang, haleluya, haleluya. Dia ngomong, Yan Majesty, Majesty. Saya diam, itu ada 1 menit lebih kali. Itu sakit banget di sini. Oh Tuhan tolong. Saya nggak tahu ini apa ini. Saya juga bingung. Apa efek grogi? Mungkin groginya akut. Itu grogi akut itu bisa pingsan loh. Saya nggak tahu itu. Nanti ilmu kedokteran yang bisa jelasin. Itu grogi akut. Pas sudah mulai aman saya bisa nyanyi. Majesty. Waduh saya lihat. Saya sendiri menikmati. Walaupun disuruh berhenti. Jadi orang yang doa pembukaan itu datang, langsung dia datang. Tapi puji Tuhan, artinya begini. Saya bisa melewati fase itu. Itu tanpa persiapan. Artinya begini bahwa segala kemungkinan bisa terjadi. Di event apapun. Bahkan di dunia pun. Bahkan di kehidupan kita pun. Bisa saja terjadi. Oleh sebab itu Yahweh berkata bahwa Yosua bangkit, bangun kamu. Kamu gak usah terlalu bersedih. Kamu gak usah putus asa. Gak usah. Karena kamu dari dulu saya sudah persiapkan kamu. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Ada waktunya Musa memimpin bangsa Israel. Dan sekarang waktunya kamu Yosua bangkit. Bersiap. Persiapkan dirimu dan bangsamu untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebab di sana ada bangsa-bangsa yang telah menunggu engkau. Mereka tidak pernah welcome dengan Bani Israel. Tidak. Kami harus berperang. Siapkan pasukanmu. Siapkan orang-orang yang terbaik. Siapkan orang-orang yang terkuat. Untuk melawan bangsa-bangsa itu. Melawan suku-suku bangsa. Mengikuti Yesua harus mempersiapkan diri dengan matang. Anda melihat dalam peperangan, Yosua bisa berkata kepada matahari, berhenti matahari. Atas seizin Tuhan. Karena peperangan belum selesai. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Baik dalam berjemaat. Kita harus mempersiapkan diri. Dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 66 itu Alkitab berkata bahwa banyak murid-murid yang mengundurkan diri di sana. Kenapa? Mereka tidak bisa menerima pengajaran Yesua. Pengajaran tentang akulah roti hidup. Pengajaran tentang perjamuan. Yohanes 6 ayat 66 di situ Anda bisa melihat bahwa ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Dan hari-hari ini orang percaya juga banyak yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena perkataan firman itu keras. Yesua dengan keras berkata, akulah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau kamu makan tubuh dan darahmu, kamu akan bersama aku dalam kekekalan. Ih, siapa kamu ini? Kamu kan anak tukang kayu. Dalam konteks itu, bahwa Bani Israel, orang Israel ini, punya satu keinginan bahwa mereka akan mengangkat Yesus untuk menjadi raja. Jadi raja bangsa Israel. Raja dunia. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, konteksnya bukan menjadi raja, menyelamatkan. Anda melihat bahwa ada banyak orang yang tidak bisa terima dengan pengajaran keras. Ada banyak orang yang mungkin selama ini dinindak bobokan. Kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu pasti dilindungi Tuhan. Bla bla bla, kamu pasti dijagain Tuhan. Tetapi ketika dia menerima situasi dan kondisi yang berbeda dengan apa yang diharapkan, maka dia murtad. Tersinggung sedikit pindah gereja. Tersinggung sedikit. Bukan di sini. Bukan. Afrika Tengah. Bukan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima pengajaran yang keras. Karena selama ini mereka berpikir bahwa mengikuti Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi. It's okay, itu memang janji Tuhan. Tapi jangan salah. Dalam teologi kekristenan harus ada keseimbangan. Namun ini kan sudah 20-an tahun.
Kita jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Jangan mudah tersinggung dengan pengajaran. Wah, dihasutlah sama orang-orang Yahudi. Yesus ngomong apa tuh? Iya, gue tahu bapak lu katanya. Gue tahu keluarga Yesus, gue tahu. Siapa? Itu bapaknya kan Yusuf. Sama siapa tuh? Itu bapaknya Maria kan? Ibunya Maria. Masa sih? Ya gua satu kampung sama dia. Lu tahu? Tahu lah hari-hari apa pekerjaan hari-hari dia? Mebel apa? Jokowi. Mebel hari-hari gue tahu dia kemana. Hari-hari bapaknya nyuruh Yesua kemana? Ke hutan tuh. Ngambil kayu tuh. Kamu ke Klender tuh, situ ada kayu bagus itu. Beli di situ. Buat apa? Bikin mebel. Banyak pesanan. Itu. Gue tahu Yesus. Masa tiba-tiba dia datang. Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kamu makan tubuh dan darah. Enggak ada ini. Enggak ada. Yahudi bilang, orang-orang Farisi bilang. Emang orang Farisi ini gila juga sih. Ada baiknya, ada untungnya kan. Orang Farisi dan gengnya itu. Lu ngikuti dia. Kenapa? Itu benar. Kamu lihat pengajaran model begitu. Alkitab bilang tersinggung mereka. Bukannya banyak hari-hari orang yang tersinggung. Dengan pengajaran-pengajaran yang keras. Namun masih enak. Levelnya itu masih lalu level apa yang jual mie apa itu? Kecoak ini apa namanya? Apa? Gacoan. Gacoan itu levelnya paling tinggi level berapa sih? 8. Namun masih baru level 3. Level 3, enggak, itu level 8 itu. Ini namun masih enggak, belum. Tapi kalau enggak bertobat ya keterlaluan juga sih, baru level 3 doang kan. Ada satu pendeta di Kupang itu gila pengajarannya. Itu tulang cabai tingkat 8 itu. Ngomongnya keras. Dan memang sudah waktunya. Kita harus menerima makanan yang keras, jangan susu mulu. Kan Denko kan ya, kamu yang masih umur 3 tahun Denko kan. Kita kan sekarang bukan minum Denko, enggak. Karena aja kita minum kopi di situ kan. Pengajaran kita bukan situ lagi. Karena mengingat. Saya tadi baru teringat terus saya baca tentang Sefanya. Sefanya bilang begini bahwa di akhir zaman Yerusalem itu akan membuat bangsa sekeliling bangsa itu pusing. Kita harus sadari bahwa Israel adalah kompas dari akhir zaman. Sekali lagi, Israel itu adalah kompas dari akhir zaman. Sefanya bilang, Yerusalem itu membuat pusing, bikin pening bangsa-bangsa sekeliling. Nah, lihat. Inggris, Prancis yang dulu sekutunya kan udah mulai ngomel-ngomel sama Israel. Ketika dia serang habis-habisan Gaza. Dulu mereka sahabat, tapi ada batasnya. Dan itu harus digenapi firman Tuhan. Harus digenapi. Anda lihat, Israel bikin gelagak sendiri, heboh dunia. Dan itu memang sudah tertulis. Dalam Sefanya pasal 12 ayat 2 itu. Itu sudah tertulis. Israel itu adalah kompas dari akhir zaman. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri. Mengikuti Yesus itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, kita lihat kembali di dalam ayat yang (23). Dan ketika mereka sedang berlayar, dia tertidur. Ketika mereka sedang berlayar, Alkitab berkata bahwa Yesua tertidur. Saya nggak akan bahas Yesua tertidur. Itu alamiah. Itu alamiah bahwa Yesua tertidur itu alamiah. Karena
Kalau Anda melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu dari pagi sampai malam. Jadi enggak ada istirahatnya. Jadi wajar kalau di perahu dia bisa tertidur. Nah, saya akan ambil bagian dari bahwa yang kedua, sebuah keputusan yang kita ambil. Yang kedua adalah hati-hati dengan rip current. Anda pernah dengar nggak bahasa rip current? Rip current itu dalam ilmu kelautan, rip current itu adalah arus kuat bawah laut yang bergerak menjauhi pantai. Kan awal tahun ini, Januari, akan ada satu peristiwa di Mojokerto. Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 13 siswa mereka lagi berenang. Terus mereka hanyut. 3 meninggal, yang 9 selamat, yang 1 saya nggak tahu apakah dia ditemukan atau hidup. Tapi waktu itu masih dalam pencarian. Dari permukaan air laut, kalau bagi orang awam, itu nggak begitu kelihatan. Karena air itu begitu tenang. Tetapi arus kuat bawah laut dengan tenang dan tanpa terasa, itu bisa menyeret orang itu menjauh dari pantai, menuju ke tengah laut. Dan Anda harus tahu, saya baca di Google bahwa sekelas perenang profesional pun itu bisa terseret. Dan itu saya ngalamin. Ketika saya buka, wah iya benar juga. Kan saya bilang, kita itu nggak terlalu jauh dari pantai. Kalau kita ke pantai, jalan kaki bisa sejam. Desember, masa-masa remaja saya, remaja ini, saya flashback ke remaja. Itu kita kalau Desember, kita ke pantai. Nah Desember itu, ombaknya itu ganas. Nah kami ke sana. Wah, saya kan nggak bisa berenang. Jadi kita cuman main di pasir aja di pantai. Tapi di pantai. Tetapi ada satu orang, ini ketika saya baca ini tentang rip current ini, bahwa oh benar, itu memang nyata. Jadi dia berdiri ketika ombak ganas kan, dipecah ombak itu, kita mainnya di situ. Kita berpikir begitu itu aman. Teman saya itu dia keseret, dia nggak terasa, nggak seperti apa, dia nggak bisa ngelawan, nggak tahunya dia udah di tengah. Nah ombak kedua datang, baru dia bisa sapu lagi ke pantai. Anda melihat bahwa satu kondisi, satu keadaan, selama ini kan murid-murid berjalan bersama Yesus, mereka bisa melihat banyak hal-hal yang Yesus ajarkan, pengajaran, banyak hal-hal yang Yesus lakukan, orang sakit disembuhkan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang mereka lihat Yesus lakukan, orang buta melihat. Semua perbuatan Tuhan yang ajaib mereka lihat secara langsung. Bukan dari televisi, mereka lihat secara langsung. Mereka mengalami perbuatan Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka mengalami pengajaran Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Tetapi ada satu masa seringkali kita masuk di dalam zona rip current. Yaitu beda-beda tipis dengan zona nyaman. Kita masuk ke situ tanpa kita sadari bahwa kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Apa pesan firman Tuhan ini? Bahwa ada banyak orang percaya, mereka tidak sadari bahwa mereka berpikir mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berpikir mereka setia kepada Tuhan. Mereka berpikir mereka terus datang beribadah kepada Tuhan. Tanpa mereka sadari bahwa sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, dia mengutip perkataan seorang nabi. Ada banyak orang menyembah Tuhan. Ada banyak orang menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Benar nggak? Anda pernah temukan ayat itu nggak? Itu Yesus kutip dari perkataan seorang nabi Yeremia kalau tidak salah. Dan Yesus katakan bahwa bangsa ini memuliakan aku. Jemaat ini memuliakan aku. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia tidak menyadari, dia berpikir bahwa dia ada di dalam zona kasih karunia. Tidak. Dia berpikir dia ada di dalam zona kasih karunia Tuhan. Tidak. Justru dia ada di dalam zona rip current. Tanpa disadari. Keadaan zona itu mulai menyeret dia. Jauh dari Tuhan.
Kalau kita baca dalam kisah perumpamaan tentang dua anak yang hilang. Yang terhilang itu siapa? Yang bungsu apa yang pertama? Hah? Yang bungsu. Coba angkat tangan yang bungsu. Hah? Yang kedua? Yang ketiga? Enggak ada. Kan anak bungsu yang pertama. Ya dua-dua terhilang. Yang bungsu terhilang jauh. Yang disulung juga terhilang. Wah, bapaknya dia lihat. Wah, anaknya kembali. Selama ini saya nyaman. Kenapa saya tinggalin rumah bapak? Gila, makan babi aja, ampas aja gue gak dikasih. Memang kurang ngajar ini yang punya bos babi ini. Memang dasar ini babi ini. Makanan aja dia gak boleh. Karena babi itu lebih berharga dari lu, kata dia. Bayangin ya, babi kan kalau dijual ke Indonesia Timur, mahal dia. Jangankan babi, lo tabrak anjing. Ya Pak Ishak, dia mati, hitung aja. Buat ini dihitung. Kalau satunya 100, kali ada 15, 1.500.000 keluar. Anjing baru kecili. Lebih mahal. Dia lihat kan, wah anaknya yang bungsu pulang. Siapkan. Potong babi, potong anjing, potong semuanya. Siapkan jubah yang terbaik, cincin yang terbaik, sepatu semua disiapkan. Wow, di rumah bapaknya itu sibuk semua, plan-plan. Sibuk, waduh, ayo. Sebentar lagi datang anak bungsu itu. Dengarlah sama yang sulung kan. Ngapain kalian sibuk amat ini? Kenapa? Itu. Ini bos. Adik lo datang. Ngapain? Waduh, bapak lo senang banget. Nih, kami terus ngapain potong? Iya, disuruh bapak lo potong babi, potong gini. Oh, dia lihat gila jubah yang terbaik, cincin, sepatu. Emosi dia kan. Ngajarin. Gua hari-hari di sini, gua hari-hari di rumah. Bapak gua gak pernah potong babi katanya. Masa ini kurang ngajar, ini berpulang dari tempat yang jauh, menghabiskan uang, hidup berfoya-foya, hidup dalam duniawi, hidup dalam dosa, tiba-tiba datang terus. Rip current itu terjadi dengan anak yang sulung. Dia pikir dia dalam kasih karunia Tuhan. Dia tersinggung dengan anak adiknya. Itu padahal adiknya sendiri. Dia tersinggung. Gila. Saya setiap hari berpuluh-puluh tahun menjaga dengan Bapak, bantu Bapak. Tapi Bapak gak pernah berikan yang terbaik kepada saya. Tapi Bapaknya memberikan pencerahan kepada dia. Semua yang di sini itu milik kamu juga. Seringkali tanpa kita sadari, kita berpikir bahwa kita setia beribadah kepada Tuhan. Rip current atau sebuah zona nyaman itu sangat berbahaya. Zona nyaman atau rip current sangat berbahaya bagi kehidupan kerohanian. Kenapa? Karena zona nyaman adalah sebuah situasi, sebuah keadaan yang diinginkan oleh iblis. Rip current adalah sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah keadaan yang memang iblis mau. Kenapa? Karena rip current itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Yang kedua, rip current itu akan membuat kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doa malam, hari Jumat saya sempat singgung masalah ini. Nah, melihatkan seorang yang bernama Daud. Siapa yang gak kenal dengan Daud? Saya sempat singgung di doa malam. Siapa yang gak kenal dengan Daud? Daud dulu miskin, gak punya apa-apa. Gak ada apa-apa Daud. Justru di dalam kemiskinan dia, ketidakberdayaan dia, dia dekat dengan Tuhan.
Dari minggu ke minggu dia beribadah. Dari minggu ke minggu cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel 11 dan 2 Samuel 12. Anda melihat bahwa Nathan menegur dia. Daud ketika dia punya jabatan, dia punya takhta, dia punya harta, dia punya kekuasaan. Dia lupa kepada Tuhan. Dulu dia tidak punya apa-apa Daud. Bukan orang yang terpandang, bukan orang yang terkenal. Bukan, Daud itu bukan siapa-siapanya dulu. Dia hanya seorang kurir kakaknya. Dia seorang gembala kambing domba. Dia nggak dipandang oleh kakaknya. Jangankan kakaknya, dipandang oleh bangsa pun tidak. Daud itu kecil di mata bangsanya, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Daud dipercayakan Tuhan menjadi raja, dia punya takhta, dia punya harta, dia punya jabatan, dia punya segala-galanya. Justru di sana Daud jatuh dalam dosa. Zona rip current. Dia tidak menyadari bahwa dalam zona itu harus itu membawa dia menjauh dari Tuhan. Segala rencana jahat dia sudah mulai buat. Dia kan punya kekuatan, dia kan punya kekuasaan, dia seorang raja. Tinggal ngomong aja kepada ajudan dia. Saya tahu si Uria, besok berperang sama bangsa ini. Dia berdiri paling depan. Kan dia gak bilang biar dia mati, enggak. Dia udah tahu kalau lo berdiri paling depan, masa seorang jenderal kan harus di belakang. Kudanya di belakang, yang pionnya di depan. Tapi itu perintah Daud, seorang raja. Mau gak mau dia harus lakukan. Tapi dia punya maksud yang tidak baik. Tanpa dia sadari situasi ini membawa dia jauh dari Yahweh. Karena waktu itu kan musim berperang, orang-orang lagi berperang di dalam istana dengan situasi yang ada. Anda sudah tahulah ceritanya, saya nggak usah jelasin. Nah, dengar nggak ceritanya? Pernah nggak? Ini bukan komik soalnya, ini firman Tuhan jelas. Zona nyaman Daud. Daud nggak punya apa-apa, dia cuma pemain musik. Main musik di mana? Di istana. Kayaknya gede jadi dipanggil sama Saul tuh. Dia itu nggak ada apa-apanya, Saul. Tetapi ketika justru dia tidak ada apa-apanya, Tuhan mengurapi dia. Sehingga apa? Ketika Saul kerasukan roh jahat, panggil tuh siapa tuh? Anak siapa itu? Aduh, lupa dia itu. Itu yang masuk gang, keluar gang itu terus ke sana lagi. Anaknya, itu tuh, anak Kisah itu, panggil dia. Biar dia main musik. Biar rohnya itu lari. Enggak punya apa-apa. Tapi Tuhan mengurapi Daud. Tapi ketika dia diberikan jabatan dan kekuasaan, dia lupa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang dari minggu ke minggu beribadah, cari Tuhan, setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terus-terusan beribadah tanpa kenal waktu, dari Senin ke Senin, Senin ke Senin, Senin ke Senin. Every time, every day, setiap hari datang kepada Tuhan. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, dia lupa kepada Tuhan. Hati-hati dengan zona nyaman, rip current. Hati-hati. Karena memang ini sesuatu kondisi yang iblis inginkan. Mungkin dia tidak bisa menjatuhkan kita dengan badai, tidak. Mungkin dia tidak bisa menjatuhkan dengan persoalan ini, tidak. Tapi kera itu dia akan jatuh ketika angin. Nah, itu Anda tahu. Kalau badai, otomatis kita kencangkan, pegang. Tapi emang yang iblis mau gini, zona ini. Kan saya sempat singgung di 2 malam. Hati-hati dengan harta. Maka saya bilang bahwa kekayaan itu kan gak jahat. Itu baik. Karena Amsal bilang kan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Itu baik. Tetapi Paulus lewat anak didiknya Timotius, dia berkata bahwa
Orang yang jahat itu bukan harta, tapi orangnya yang punya keinginan. Saya bilang bahwa, saya ulangi lagi ya, di doa malam, yang belum datang doa malam atau yang jarang, atau saya juga jarang sih, tapi kan ada ya toh yang jarang-jarang kan. Saya kasih tahu ya, yang saya buka tentang Matius 6 ayat 19 tentang mengumpulkan harta kan. Yesus bilang, jangan memprioritaskan hal-hal yang nampak sementara itu menjadi satu hal yang penting. Itu dia bilang. Yang kedua, harta itu bisa membutakan matamu. Membutakan mata rohanimu. Dia bilang kan, mata yang solid. Kita akan akhiri sebentar aja. Santai kita ya. Jarang-jarang soalnya khotbah di sini. Jadi Matius 6, coba kita lihat 19 tuh. Yang ayat 22. Matius 6 ayat 22 kan. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. 23. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Saya upas secara ekspositori bahwa yang kedua itu, harta bisa membutakan mata. Jangankan matamu, hatimu dibutakan. Anda pernah mendengar nggak kasus yang di Jalan Panjang? Oh, nggak pernah banyak metode ya. Di sini memang mereka udah di luar ya, mereka udah cari Tuhan benar-benar ya. Benar, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Nah, sekali lagi dong, tepuk tangan yang paling kuat bagi Tuhan kita. Ya, dan Anda tersinggung nih. Jadi satu peristiwa itu, karena kenapa saya tahu itu peristiwa itu? Karena saya sering ke sana, bukan di sini, karena ada pelayanan. Itu pelayanan kedukaan. Jadi ada rumah sakit Heaven di Gunung Panjang itu kalau nggak salah itu berapa? 6 lantai. Ini pinggir jalan. Itu kan anaknya menggugat mamanya sampai ke pengadilan. Separah itu, bayangin. Dia menggugat mamanya yang sudah tua, coy. Dia gugat di pengadilan. Dia gugat. Dan Anda lihat tuh, itu udah nggak ada, bangunan itu dirobohin. Gak tahu, mungkin menang anaknya itu. Dan sekarang ada rumah duka yang baru Heaven di Pluit. Ya dekat situ juga. Tahu saya. Itu megah itu. Itu rumah duka itu kayak hotel Grand Heaven di Pluit. Itu. Kamu makan gratis ke situ. Makan gratis. Itu makanan bintang 5. Serius. Kalau saya berapa kali dapat pelayanan di lantai 1 dan lantai 8. Lantai 1 itu VVIP, lantai 8 juga ya sekelas itu bagus. Itu kayak pesta, serius kayak pesta. Itu roti yang terbaik, nggak tahu roti Henis, yang daging semua itu. Itu adanya di situ. Kalau yang rumah duka biasa kali nggak ada kayaknya. Saya mahal dia, 15.000. Sebegini dong tuh, 15.000. Maaf yang kalau yang rumah jarang saya lihat, jarang ya yang itu sekelas Heaven itu. Saya bilang, oh Tuhan tolong, ini enak banget. Keluarga yang nikmat itu, bungkus 5 kan. Mereka nggak mungkin lihat. Oh, makanya saya suka batas agak-agak gede sedikit kan. Buat taat. Ya mumpung. Lu makan 2 itu udah kenyang, serius makan 2. Karena itu kulitnya itu tipis, itu ayam semuanya itu dalamnya. Nek kalau nek tuh. Oh kalau saya pemusik sama ya kita kan kadang satu tim. Masukin. Berkat Tuhan mari hitung. Kita kan sudah di meja itu. Saya bilang sama teman pemusik, kita di sini aja. Kenapa? Lu lihat menunya banyak sini. Jangan ke situ. Kita di sini, kita kuasai ini biar tamu nggak ke sini. Ayo. Nah, situ kan kita baru berbagi hasil. Habis melayani Tuhan, menghantar orang ke surga. Kita kan menghantar orang ke surga. Ya, sampai kepada apa namanya?
dibakar, kita bisa nikmati. Nah, yang ketiga yang saya bilang itu adalah harta bisa mengkhianati teman. Benar gak? Yang ikut doa malam, angkat tangan dong. Gak ada. Wah ada yang, kan saya udah kasih tahu, harta itu bisa mengkhianati teman, bisa mengkhianati keluarga, dan bisa mengkhianati Tuhan. Bayangin. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Dan kamu juga tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Yesua. Kamu harus pilih. Kalau kamu mengabdi kepada Mamon, kamu harus membenci Yesua. Itu udah pasti. Harta bisa mengkhianati teman, mengkhianati keluarga, bahkan Tuhan. Tuh, saya review sedikit khotbah yang hari Jumat. Wah lumayan juga. Di Jumat depan datang lagi. Bukan saya yang khotbah, bukan. Ada di dalam. Tapi Anda melihat bahwa dia bisa mengkhianati. Zona ini yang diinginkan oleh iblis. Kita ada dalam zona ini nyaman, diberkati Tuhan. Seolah-olah nggak ada masalah, tidak. Tetapi Anda melihat bahwa sesungguhnya kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Terus saya katakan di doa malam bahwa seringkali orang yang seperti itu, jam-jam waktu-waktu beribadah digantikan dengan apa? Dengan persembahan. Gak apa-apa, gua gak datang. Yang penting persembahan nyampe. Yang penting perpuluhan nyampe. Sekarang digital. Enggak lah. Banyak orang yang menghalalkan seperti itu. Kerja, cari duit. Enggak masalah. Kalau ada waktu beribadah, datanglah beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita menggantikan waktu-waktu beribadah. Waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan sesama kita. Gak apa-apalah, yang penting kan persembahan kau nyampe. Yang penting perpuluhan kau nyampe. Salah satu kondisi yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa, itu adalah ribkaran. Tidak ada kondisi lain. Ayat terakhir. Oleh sebab itu dalam Amsal pasal yang ke-30. Ya, ayat terakhir. Amsal 30. Amsal pasal yang ke-30. Ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripadaku kesia-siaan dan berkata dusta. Hendaklah engkau tidak memberi kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Suapkanlah kepadaku roti bagianku. 9. Agar jangan aku menjadi kenyang dan ingkar dan mengatakan siapa Yahweh itu. Atau agar jangan aku menjadi miskin dan mencuri dan menyerang Elohim. Salomo berkata bahwa jangan buat aku seperti ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan aku kemiskinan. Biarlah aku bisa menikmati bagian makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku enggak menyangkal Tuhan. Tuhan yang tahu setiap kondisi hidup kita. Hanya Dia yang tahu. Cuma Salomo berkata bahwa jangan sampai kita diberkati Tuhan, percayakan Tuhan harta yang banyak, sehingga kita lupa Tuhan. Terus kita mulai berkata bahwa siapa Tuhan itu? Kan gua kan makan bukan dari Tuhan. Saya kan kerja banting tulang. Oleh sebab itu,
sangat berhati-hatilah dengan yang namanya ripkaran. Itu satu kemauan, itu satu kerinduan dari si jahat. Dia mungkin tidak bisa menyerang yang lain, tetapi dia meninakbobokan sehingga kita semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesua, sebentar lagi kita akan memperingati hari di mana Yesua naik ke surga. Betapa pentingnya bahwa kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus. Sebab hanya Dialah yang bisa mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Dia adalah pribadi yang selalu ada dalam segala kondisi kehidupan kita. Roh Kudus yang bisa menginsafkan kita dan bisa juga membuat kita mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Biar Roh Kudus menguatkan setiap keputusan kita. Sebuah keputusan yang kita ambil. Sekali lagi, kita harus mempersiapkan diri kita. Keputusan yang kita ambil mengikuti Yesua. Mempersiapkan diri dengan matang. Dan hati-hati dengan zona ripkaran. Oleh sebab itu, bila firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bencanamu untuk memulia mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu, untuk kami memuliakan Tuhan. Sekali lagi katakan, mengiring Tuhan keputusan kami, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendak kami Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan, untuk
jadikanku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bejanamu Untuk memuliakan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Jadikanku bejanamu, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Sebelum kita berdoa, mari izinkan Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Apakah yang sedang menarikmu tanpa engkau sadari engkau ditarik menjauh daripada Tuhan? Ada satu hal yang mungkin kau anggap biasa, tetapi tanpa kau sadari itu perlahan menarikmu semakin jauh dari Tuhan. Mungkin itu kesenanganmu pribadi, aktivitasmu, pertemananmu, persahabatanmu, bahkan mungkin pekerjaanmu, atau itu dosa yang mengikat Anda. Keinginan-keinginan yang belum dapat engkau lepaskan, dosa yang rutin kau lakukan setiap hari. Izinkan Roh Kudus menunjukkannya. Kita pasti akan menemukan hal apa yang sedang menarikmu, menarik setiap pribadi. Jangan izinkan itu menarik engkau semakin jauh. Hari ini jika engkau mengerti firman Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Apakah waktumu semakin kurang dengan Tuhan? Waktumu semakin banyak tersita dengan hal yang lain, dan kau semakin kekurangan waktu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh. Kau seringkali tidak punya waktu lagi untuk berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlalu sibuk dengan hal yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, dan jangan izinkan apapun menarikmu lebih jauh lagi. Haleluya, haleluya. Jika engkau menemukannya, jika Roh Kudus mulai bicara kepada Anda secara pribadi dan menunjukkan hal-hal itu, mari datang kepada Tuhan secara pribadi, mohon pengampunan, mohon engkau dilepaskan oleh Tuhan. Haleluya. Jika engkau mendengar Roh Kudus berbicara, ini. Kina mata kaya namata karaya larama sikaraya larama tukurya larama. Haleluya. Biarlah kita menjadi bejana yang diisi penuh oleh Dia sendiri. Kita menjadi bejana yang penuh dengan air itu. Haleluya. Kita bukan menjadi bejana yang penuh dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika kami banyak membiarkan waktu kami terpakai untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Engkau. Kami bahkan kekurangan waktu dengan Tuhan. Kami kekurangan energi lagi, kami tidak dapat berdoa lagi, kami terlalu lelah. Kami kehabisan kekuatan untuk kami berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Oh, terima kasih Tuhan buat teguran-Mu yang manis. Engkau masih memberikan kami waktu Tuhan dan kesempatan untuk kami kembali merangkak, untuk kami kembali berlari kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, mari datang kembali kepada Tuhan. Seperti anak bungsu itu yang berlari ke arah ayahnya. Kita tahu ayah itu juga akan berlari kepadamu.
Bapa akan berlari kepada anak yang sedang berlari mendekati dia. Pagi hari ini dekati Tuhan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mari kau datang kepada Tuhan kembali. Oh, raih Tuhan. Mungkin engkau tidak punya kekuatan lagi seperti wanita yang berpendarahan 12 tahun dan hanya tinggal merangkak. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan dirinya. Dia tahu ketika dia dapat menyentuh jubah Yesus, dia akan disembuhkan. Hari ini jika engkau kehilangan energi, gunakan energimu yang terakhir. Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Engkau tidak perlu datang ke mimbar ini, tetapi secara pribadi engkau datang kepada Tuhan di tempatmu masing-masing. Haleluya, ya, hampiri dia, jangkau dia. Ia karena mata karya larabasika, mata karya larabasika. Katakan seperti anak bungsu itu, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Haleluya, aku tidak layak disebut anak Bapa. Haleluya. Rendahkan dirimu saudara, rendahkan dirimu, agar arus itu tidak membawamu semakin jauh dari Tuhan dan kau tidak dapat kembali lagi. Engkau tidak dapat kembali lagi karena sudah terlalu jauh. Pagi hari ini jika engkau ada di ruangan ini, masih ada kesempatan, masih ada jarak yang dapat engkau jangkau. Mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Berlarilah, berlarilah, berlarilah. Ya karya larawasik, ya larawata karya rawasik, karya larawasika. Oh, haleluya, haleluya. Jika engkau mengerti firman Tuhan, mari lakukan sesuatu. Lakukan saat ini, jangan tunda besok. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan, datanglah mohon pengampunan. Kembalilah, kembalilah. Haleluya. Hosea berkata dalam pasal 6, kembalilah, maka dia akan terbit seperti fajar. Dia akan seperti hujan yang turun, hujan awal dan hujan akhir. Dia akan membasahi dan mengairi bumi. Dia akan memberkati engkau. Hidupmu tidak akan kering lagi, saudara. Mari datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kiranya menjamah setiap kita pagi hari ini. Tuhan kiranya membuat kita mengerti kebenaran firman-Nya. Ini adalah teguran yang manis. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau sampaikan. Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat hidupnya. Terima kasih Bapa Yahweh. Roh Kudus bekerjalah terus dalam setiap hati kami. Roh Kudus bekerjalah terus dalam setiap pikiran kami Tuhan. Jangan kami terhilang di dalam rumah kami sendiri. Jangan kami menjadi anak sulung yang terhilang di dalam rumah, yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan bapaknya. Kendati dia ada di dalam rumah, tidak mengerti pikiran Bapa, tidak mengerti hati Bapa. Hari ini Tuhan, sadarkan kami Tuhan, bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan menginginkan hubungan yang dekat, yang dekat, yang dekat. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur di hari Minggu, di mana kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati sekali lagi hamba-Mu beserta dengan keluarga dan pelayanannya dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima, kami simpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Masiah. Haleluya. Amin.